Baik Pak Al-Malik, tadi sudah disampaikan tadi dari Kamar DPR, salam dari Kamar DPD RI. Ya, Apa yang bisa Pak Al-Malik sampaikan, bagaimana kritikan atau peluang dan kendala atau tantangan apa yang bakal dihadapi oleh kita semua terkait pelaksanaan dana desa 2024? Silakan Pak Al-Malik. baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih banyak atas kesempatan ini. Saya Haji Al-Malik Pababari dari DPD RI Dapil Sulawesi Barat. Malam ini akan kita angkat tema tantangan mendorong desa membangun di Indonesia dengan total desa 75.265 desa seluruh Indonesia. Yang pertama kita lihat sistem Pak. Sistem tata kelola antara lain kemampuan masyarakat masyarakat yang memiliki sumber daya manusia yang tinggi dengan pemimpin yang trans, transformatif dan atau visioner masih dilingkupi oleh kelompok superior dan inferior dengan desa-desa daerah tertentu. Ketersediaan sumber daya manusia atau SDM di pedesaan antara lain Oke, ya ya. Lanjut Pak. Tadi tidak sempat masuk ya. sempat hilang suaranya, we. Ya, Lanjut. transparansi akuntabilitas antara lain akuntabilitas sosial, sistem kebijakan berbasis kearifan lokal yang ada di pedesaan, sinkronisasi semua pihak yang terkait dengan kebijakan publik yang terdapat di pedesaan yang sering melahirkan dinamika dalam pelaksanaan pemerintahan di desa. Selanjutnya, transfer keuangan desa yang bersumber dari APBN tidak langsung ke rekening desa. Hmm. Adanya ruang intervensi pemerintah kabupaten terhadap program pemerintah desa, mulai dari pengusulan program hingga pencairan dana. Selanjutnya, agenda prioritas nasional tentang alokasi anggaran dana desa secara makro justru mengaburkan hak subsidiar, Hmm. subsidiaritas dan rekonis berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penyusunan program kerja dan bersifat top-down, hal ini didasarkan karena diharuskan mengikuti program prioritas nasional. Musrembangdes terkesan hanya bersifat mekanisme formalitas di dalam penyusunan program pedesaan, sebab sebagian besar aspirasi warga pada saat Musrembangdes terkadang harus dianulir karena tidak sesuai dengan juknis yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Inilah beberapa hal-hal yang perlu kita diskusikan malam hari ini. Yang pasti bahwa kejadian ini bukan hanya di Sulbar, Pak. Ya. Saya sudah cukup berputar ke Kalimantan, ke Bali, dan lain sebagainya. Permasalahan yang saya angkat pada malam hari ini itu hampir sama di semua kabupaten yang kita kunjungi. Persoalannya sekarang, bagaimana solusinya, bagaimana jalan keluarnya. Yang kita hendaki tentunya penguatan undang-undang yang kaitannya dengan desa ini. Kalau itu tidak kita rubah, Bapak sekalian, ya, yakin saya tidak bisa apa yang kita cita-citakan dalam kemandirian sebuah desa. Oleh sebab itu, melalui kesempatan malam hari ini, tentunya kita berharap, mari kita sama-sama berpikir bagaimana Indonesia ke depan dengan prioritas desa ini bisa mandiri. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan malam hari ini. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Al-Malik Papabari, anggota Komite 4 DPD RI Daerah Pemilihan Sulawesi Barat. Uh, ini saya agak canggung. Saya biasa manggil Pak Al-Malik ini akrab dipanggil Uwe ya. Mohon maaf. Ya, betul. Iya, agak kagok saya manggil Pak Al-Malik. Biasa Ya, manggil Uwe. panggil aja Pak. Ya. Iya, iya Uwe. Baik. Tadi disampaikan, saya kira ini apa yang menjadi tadi saya sampaikan di awal ya. Pertama soal transfer dana desa itu tidak langsung ke rekening desa, sehingga beliau melihat ini rawan adanya intervensi, dan memang terjadi intervensi kalau menurut yang tadi disampaikan oleh Uwe. Kemudian Betul, betul. ada program-program prioritas yang kalau 2024 akan ada 7 isu prioritas itu yang sesungguhnya dianggap mengalahkan usulan dan
aspirasi warga yang sesungguhnya yang sudah dihimpun baik melalui Musren Bangdes ya maupun melalui musyawarah desa lah, misalnya seperti itu. Jadi saya kira beliau sebagai anggota Komite 4 apa yang terjadi saat ini memang bukan hanya di Sulawesi Barat, tetapi juga di hampir di seluruh desa-desa di seluruh Indonesia. Karena itu saya kira penting Pak, saya kira UW senada dengan Ibu Iliza bahwa revisi Undang-Undang Desa memang harus segera harus dilakukan dan sedang berproses saat ini di apa agenda-agenda di legislasi di DPR RI yang insya Allah akan berlanjut nanti di agenda legislasi nasional 2024. Nah, saya ingin dapat gambaran dari UW satu hal ya soal karena Komite 4 cukup kencang bicara soal otonomi dana desa. Bagaimana bisa Uwe bisa memberikan gambaran ke kita semua, idealnya sebuah otonomi dana desa. Bagaimana DPD melihat itu? Silakan, Uwe. Iya, oke. Jadi kesimpulan DPD melihat bahwa harus memberikan apa namanya berdasarkan undang-undang yang ada kebebasan desa itu untuk menyusun programnya, kemudian laksanakan sendiri. Saya kira masalah sumber daya manusia sebenarnya tidak terlalu. Sepanjang kita bisa memberikan kepercayaan kepada kepala desa untuk mencari pendamping yang mampu mengelola apa yang mereka rencanakan, saya kira itu bukan masalah, Pak. Yang menjadi persoalan sekarang adanya apa namanya penekanan dari atas harus begini, harus begini, harus begini. Kalau tidak begini bertentangan dengan undang. Oleh sebab itu sebaiknya coba kita berikan kepercayaan kepada kepala desa, pada desa untuk coba mengedepankan apa yang menjadi kepentingan di desanya, apa yang menjadi pemikiran mereka di desanya sehingga betul-betul itu bisa mereka bergerak, bisa membangun desa seperti apa yang kita harapkan. Di Komite 4 ini sekarang gencar sekali, Pak. Kita kemana-mana, itu menjadi topik kita, pokok permasalahan kita. Kemudian kita mencari solusi yang bagaimana. Nah inilah, kita sudah rapat, kita sudah finalkan, kemudian ini disampaikan ke tingkat pimpinan yang selanjutnya mungkin akan dimusyawarahkan. Mudah-mudahan dalam tahun ini, sebelum berakhir itu bisa tuntas. Jadi itu harapan kita. Makasih. Baik, makasih, We. Baik, Pak Al-Malik Papabari, anggota Komite 4 DPD RI. Saya kira masalah SDM sesungguhnya yang tidak terlalu menjadi masalah karena beliau sampaikan ada pendamping desa yang bisa diharapkan. Nanti ini dua kamar di parlemen ini menyebut terus nih soal pendamping desa nih, baik Bu Iliza maupun Uwe ya soal pentingnya pendamping desa. Tapi intinya memang Saya potong dulu, Pak. Ini pendamping desa justru harus betul-betul orang yang capable. baik. Jangan didorong karena sistem kerabat, sahabat, keluarga dan lain sebagainya. Walaupun tidak mampu di situ, itu menjadi persoalan. Yang gue tahu gimana di Sulawesi Barat pendamping desa, kuatkah apa unsur keluarganya atau kekerabatannya atau kompetensinya? Iya, kuat. Bukan kompetensinya, tapi unsur kekerabatannya. Kekerabatannya kuat di pendamping desa Kuat. di Sulawesi Barat. Kuat. Inilah menjadi sebenarnya masalah buat kita di sini. Baik. Kuat sekali. Tidak kerabatnya siapa, Pak? Kerabatnya kepala desa? Ya, kenyataan di masyarakat. Enggak kan? Oh. Kita akan dikasih. Ini pendamping kamu, ini pendamping kamu. Penentuannya kan dari atas. Baik. Ini orang yang dekat. Walaupun sebenarnya kurang mampu di dalam bagaimana membina desa dari sisi keuangan, administrasi dan lain sebagainya. Nah, inilah yang perlu kita pecahkan. Itu juga Pak, kalau saya turun, rasanya saya dianggap keras karena saya bicara soal persoalan seperti itu, akhirnya mungkin orang tidak terlalu senang ke kita karena kita kritiknya agak tegas. Tapi apapun persoalannya, niat kita bagus. Saya tidak merasa apa-apa ke depan, bukan persoalan buat saya. Yang penting bagaimana kita melihat masyarakat desa ini betul-betul bisa berdaya. Makasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Al-Malik Papabari. Jadi masih ada faktor di luar kompetensi soal pendamping desa ya. Nanti teman-teman bisa respon ini. Ada soal apa tadi, kekerabatan, keluarga, partai politik juga, Pak. Tanda kutip. Oke, baik. Oke, tapi yang intinya bahwa yang disampaikan Komite 4, saya kira soal berikan kepercayaan kepada kepala desa untuk mengelola dana desa sepenuhnya, itu yang disebut oleh Komite 4 DPD RI, tadi Uwe sampaikan soal otonomi dana desa. Jadi jangan terlalu banyak
program-program yang mandatori. Saya kira itu poinnya. Betul. Jangan lupa subscribe channel Nagari Banget dan aktifkan notifikasinya.